kami akan melakukan atau mempraktikkan cara mengajar kepada siswa SD, SMP, dan SMA dalam karate. Kami lihat kelompok 1 kelas 4B akan mempraktikkan ataupun menteragakan cara mengajar karate atau bela diri karate di jenjang SD, SMP, dan SMA. Di sini yang pertama kami akan menampilkan video cara mengajar karate di jenjang SD. Yang perlu kita ketahui bahwa di jenjang SD ini siswa itu lebih mengarah ke bermain karena dunia mereka itu merupakan dunia main. Jadi kita sebagai seorang pengajar, kita harus mengajarkan siswa tersebut dengan cara yang menarik dan bisa memancing ataupun menarik minat siswa untuk belajar. Untuk mengajar siswa SD ini, kita seharusnya tidak harus bersuara keras, karena dengan suara keras akan menurunkan mental mereka dan akan menimbulkan mereka akan merasakan tidak nyaman pada saat pembelajaran. Untuk itu, sebagai seorang pengajar, kita seharusnya memahami apa yang harus kita lakukan pada saat mengajar pada jenjang SD. Cara mengajar di jenjang SD, kita harus mengajarnya dengan lemah lembut, dengan suara yang lembut. Tidak hanya itu, kita mengetahui bahwa di jenjang SD ini mereka cepat merasakan kelelahan. Otomatis kita sebagai seorang pengajar harus membelajarkan dengan cara yang benar. Video kali ini memperlihatkan seorang pengajar dan siswanya yang belajar tentang materi pukulan, itu pukulan Shimasuki dan Hiransuki. Tidak hanya saja tentang pukulan, tetapi mereka juga belajar tentang kuda, yaitu kuda-kuda Kibarachi. Seperti yang kita lihat di video ini, siswa-siswa tersebut hanya bermain ataupun tidak serius dalam melakukan gerakannya. Jadi sebagai seorang pengajar, kita harus memahami siswa tersebut. Dan kita
kita tidak bisa memarahi siswa tersebut. Kita harus membimbing mereka sampai mereka bisa menjadi tahu dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di video ini memperlihatkan seorang pengajar dan beberapa siswa yang mengkombinasikan gerakan pukulan Juransuki dan gerakan kuda-kuda Kibadachi. Setelah melakukan pukulan Juransuki dan kuda-kuda Kibadachi, mereka mengkombinasikan kembali pukulan Juransuki dan kuda-kuda Kibadachi. Di jenjang SMP juga masih ada siswa yang hanya ingin main dalam proses pembelajaran, tapi ada juga siswa yang ingin sekali belajar pada saat proses pembelajaran. Maka dari itu, cara kita sebagai seorang pengajar harus mentata rapi struktur pembelajaran kita ataupun proses-proses pada saat pembelajaran. Di SMP ini sudah seharusnya siswa dibelajarkan ataupun mempraktekkan apa saja yang ada di bela diri karate itu, dari mulai pukulan, kemudian kuda-kuda, kemudian tendangan, mungkin itu. Pada proses ini, pada video ini memperlihatkan seorang pengajar, seorang guru memberikan materi dan memberikan praktek kepada siswa-siswanya dengan memakai dua teknik, yaitu teknik pukulan dan kuda-kuda. Mengapa demikian? Karena pukulan dan kuda-kuda ini berpengaruh penting dalam semua bela diri.
karena itu merupakan senjata utama yang harus kita gunakan pada saat berkelahi ataupun membela diri. Oleh karena itu, untuk mengajar siswa SMP, cara kita sebagai seorang guru harus memiliki tingkat keseriusan yang harus didalami oleh seorang guru agar siswa tersebut dapat memahami apa yang dijelaskan dan dipraktikkan oleh seorang guru. Akan tetapi pada saat jenjang sekolah dasar, kita tidak mengharuskan siswa tersebut harus melakukan powerful atau memberikan kekuatan maksimal mungkin. Akan tetapi pada saat SMP, kita sudah bisa memberikan siswa-siswa kita tersebut dari cara memukul sampai 50%. Kita mulai mengasah mereka agar mereka bisa memiliki kekuatan dalam memukul ataupun melakukan sikap kuda-kuda. Pada saat jenjang sekolah dasar, siswa hanya harus melihat contoh dulu terlebih dahulu apa yang dijelaskan dan apa yang dipraktikkan oleh seorang guru. Akan tetapi di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, siswa tersebut sudah harus dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dipraktikkan dan harus mempraktikkan secara bersama. Beda dengan sekolah dasar. Kalau di sekolah dasar kita harus membimbing mereka terlebih dahulu. Akan tetapi di SMP kita sudah hanya bisa mempraktikkan sedikit saja, kemudian menyuruh mereka untuk menyontohkan apa yang telah kita peragakan atau telah kita praktekkan. Setelah melangkah dari jenjang sekolah dasar atau SD, kemudian SMP, kita seharusnya melanjutkan sekolah kita di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Di SMA ini olahraga itu sudah harus ditanamkan dalam jiwa-jiwa mereka. Apalagi ada yang ingin berpotensi sebagai seorang atlet. Jadi kita harus mengasah mereka agar mereka bisa terlatih dengan baik. Beda dengan jenjang SMP dan SD, jenjang SMA ini seorang guru tidak perlu mempraktekkan terlalu banyak. Tidak perlu
guru tersebut hanya menjelaskan materi-materinya saja, kemudian menyuruh siswanya tersebut mempraktikkan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya seorang guru juga harus mempraktikkan sedikit apa yang harus siswa-siswa lakukan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di jenjang SMA ini, siswa-siswa sudah bisa dilatih dengan powerful atau kekuatan yang maksimal. Setelah mempelajari pukulan, tendang, pukulan, kemudian kuda-kuda di jenjang SD dan SMP, seharusnya kita harus menambah lagi wawasan mereka tentang tendangan dan tangkisan. Ini perlu kita menyuruh mereka untuk melakukan satu persatu atau mencontohkan satu persatu, agar mereka bisa memahami dan bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Pada slide kali ini memperlihatkan seorang guru dan beberapa siswa yang saling berpasangan yang akan ditarungkan. Mereka akan bertarung dengan memakai teknik pukulan dan kuda-kuda. Intinya, pada saat di jenjang SMA, kita sudah harus memberikan mereka pemahaman yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, apalagi tentang bela diri. Karena di SMA ini banyak juga yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu dibutuhkan bela diri untuk menjaga diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu di SMA ini kita harus melatih mereka agar mereka bisa melakukan gerakan dengan baik.
Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4B atas nama Muhammad Munif Malasugi, Rizal Tamrin. Muhammad Arifan Musik, Supriyanto Lamato Akuba. Di sini kami akan mempraktekkan cara mengajarkan karate untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Mari kita mulai pada videonya. Ya, baiklah adik-adik, coba berbaris. Ya, berbaris. Ya, dikasih lurus ya. Saat akan memulai pembelajaran, kita akan membariskan siswa. Tapi di SD mereka lebih banyak bermain. Jadi kita harus mengatur mereka, membimbing mereka secara lembut agar mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Kita harus sabar. Kemudian saat akan menyampaikan materi pembelajaran juga tidak boleh terlalu cepat atau terlalu marah-marah. Kita harus sabar saat menyampaikan agar apa yang kita sampaikan bisa mereka terima dengan baik. Di sini kita berinteraksi dengan mereka dengan memberikan pengantar tentang apa yang mereka ketahui tentang karate. Itu bisa membangun komunikasi dengan siswa dengan baik. Saat mereka tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita harus menegur mereka secara lembut. Kita tidak boleh memukul atau bersuara keras, apalagi untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 3. Begitupun untuk siswa SD kelas 4 sampai kelas 6, kita pun tidak boleh terlalu keras kepada mereka karena mereka hanya usia anak-anak. Sebelum kita memulai apa yang akan kita ajarkan, kita mempraktekkan teknik gerakannya dengan baik dan kita membenarkan posisi mereka yang belum betul dengan suara yang lembut, dengan kita mendekati mereka dan memperbaiki gerakan yang melakukan. Jika ada gerakan tambahan dari mereka, kita tidak boleh marah dengan suara yang keras. Kita harus sabar mengajarkan perlahan demi perlahan. Contohnya seperti ini. Kita mengajarkan pukulan Chudan Suki dengan kita membenarkan posisi tangan mereka dengan lembut agar mereka bisa memahami perlahan demi perlahan gerakan pukulan Chudan Suki. Kita memperbaiki gerakan mereka dengan turun langsung, memperbaiki gerakan di badan mereka. Kita mencontohkan gerakan pukulan Chudan Suki secara perlahan dengan bergantian tangan. Mereka memulainya dengan gerakan yang sederhana saja seperti mengangkat tangan, belum dengan power yang kuat, karena mereka baru hanya memahami atau baru pengenalan secara lebih dekat dengan apa itu pukulan Chudan Suki. Kita melatih ulang-ulang pukulan Chudan Suki agar mereka terbiasa memukul dan
lama kelamaan gerakan mereka akan benar. Kita tidak boleh terlalu memaksakan gerakan pukulan kepada mereka. Kita hanya bisa membantu mereka secara perlahan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Kemudian kita juga bisa ikut untuk mempraktekkan secara bersama agar mereka lebih semangat dalam melakukan gerakan. Di sini kita bisa menilai juga keseriusan atau pemahaman yang kita sampaikan, apakah mereka bisa lebih cepat paham atau belum terlalu paham. Kita bisa membedakan siswa yang bisa menyerap materi yang kita sampaikan dengan baik. Setelah gerakan yang kita lakukan, kita memberikan apresiasi atau penghargaan atau pujian dengan tepuk tangan. Untuk jenjang SMP, mereka sudah lebih cepat paham dengan apa yang kita sampaikan, walaupun ada beberapa anak yang mungkin masih sama seperti waktu di SD, lebih suka banyak bermain, tetapi di SMP pemikiran mereka lebih dewasa lagi dengan cepat memahami apa yang akan guru sampaikan tentang materi pembelajaran. Kita bisa langsung memulai materi dengan mengucapkan posisi atau instruksi yang ingin kita inginkan. Mereka bisa langsung melakukan posisi itu karena mereka sudah pernah belajar atau sudah pernah memahami gerakan-gerakan dasar lainnya sebelumnya. Di sini kita bisa lihat sang guru mengulang kembali materi atau gerakan yang sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian saat selesai kita memberikan apresiasi, kemudian kita menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini kita hanya menyebutkan gerakannya apa dan mereka bisa menganalisis atau melihat gerakan yang kita lakukan dan mencobanya secara mandiri. Dengan begitu mereka bisa mencoba-coba gerakan yang betul seperti apa. Lalu saat mereka bertanya, kita bisa menjelaskan gerakan atau posisi yang betul seperti apa serta perkenaannya di mana. Mereka pun bisa memahaminya secara cepat. Dan kita juga di sini bisa mencontohkan gerakan yang benar atau fungsi dari tangkisan uci-uki tersebut untuk agar terhindar dari pukulan yang berasal dari luar. Jika ada siswa yang belum paham, kita bisa memperbaikinya secara langsung dengan mereka memperhatikan atau kita memperbaiki mereka secara langsung. Mereka langsung paham dan bisa mengingat gerakan yang benar. Kemudian kita bisa langsung mengajarkan dengan praktek secara bersamaan.
Kemudian setelah kita berikan pengantar, kita melakukan praktek secara bersama-sama. Dengan kita juga mempraktekkan gerakan yang benar seperti apa. Lalu kita melihat posisi atau gerakan mereka sudah benar atau belum. Jika belum, kita bisa memperbaikinya. Di sini kita bisa membuat mereka lebih bersemangat dengan melakukan teriakan setelah gerakan terakhir atau kita instruksikan kiai. Di sini kita menginstruksikan untuk bisa mempraktekkan atau mengkomunikasikan gerakan tangkisan secara benar dengan dikomunikasikan dengan gerakan pukulan yang sebelumnya sudah mereka pelajari, agar mereka bisa merasakan sendiri jenis tangkisan Ochi-Uke dan fungsinya seperti apa. Di sini kita membagi mereka secara berpasangan untuk mempraktekkan gerakan yang sudah kita ajarkan tadi dengan intensitas yang rendah, dengan memperhatikan keselamatan mereka dengan salah satu posisi atau bagian, contohnya sebelah kanan, dengan mereka memukul terlebih dahulu dan sebelah kiri mempraktekkan tangkisan. Kemudian kita bisa menggantinya atau bergantian, yang menangkis tadi menjadi yang memukul, kemudian yang memukul menjadi menangkis, agar mereka semua bisa merasakan manfaat apa yang mereka pelajari atau mereka dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian kita bisa memperhatikan atau memperbaiki gerakan mereka jika ada gerakan atau kesalahan saat mereka menangkis ataupun memukul. Di jenjang SMA mereka sudah lebih paham atau lebih menghargai guru atau orang yang di depan, karena mereka sudah melewati masa SD dan SMP. Jadi mereka lebih cepat paham dan lebih menghargai apa yang guru sampaikan di depan. Kita juga di sini bisa mengetes atau mengulang kembali ingatan atau apa yang telah mereka pelajari selama dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA, apa yang
mereka telah dapatkan tentang materi karate. Kita bisa mengetes kemampuan mereka atau pemahaman mereka, apakah mereka benar-benar memahami selama ini apa yang telah mereka dapatkan. Di sini guru hanya memberikan pengantar atau mengulangi kembali apa yang telah pernah mereka dapatkan untuk merefleksi kembali ingatan mereka. Dengan begitu mereka bisa cepat memahami atau mengikuti gerakan apa yang guru sampaikan di depan. Kita memberikan atau mempraktekkan gerakan-gerakan secara sederhana agar mereka bisa mengingat kembali gerakan yang telah mereka dapatkan. Kemudian mereka bisa langsung mempraktekannya dengan apa yang kita instruksikan. Di sini gerakan mereka sudah mendekati sempurna karena mereka sudah pernah mempelajari atau mempraktikkan gerakan tersebut sebelum-sebelumnya. Guru hanya mengulangi dan mereka bisa mempraktikkannya secara benar, sehingga guru tidak terlalu banyak mengkoreksi gerakan mereka. Semua dalam posisi pura-pura. Kemudian saat materi pembelajaran kita bisa mengajarkan beberapa materi. Beda dengan saat di SD mereka tidak bisa kita ajari terlalu banyak karena pemahaman mereka belum sampai di situ. Jika di SMA kita bisa merangkap atau merangkum beberapa gerakan untuk bisa mereka praktikkan dalam satu kali materi pembelajaran, karena mereka pemahaman atau penangkapan materi mereka lebih cepat dibandingkan jenjang SD maupun SMP.
Di sini kita mengajarkan dengan gerakan yang benar, kemudian mereka mempraktekannya. Kita hanya menginstruksikannya dengan gerakan yang benar, dengan power atau kekuatan yang lebih kuat lagi, karena di SMA mereka sudah memiliki fisik atau kekuatan yang lebih lagi. Jadi mereka bisa melakukan gerakan tersebut dengan power, dengan kekuatan yang benar. Itulah video singkat tentang bagaimana cara mengajar karate dalam jenjang SD, SMP, SMA dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Tahir Marsudi. Nama saya Diko Hegura. Dan saya Aprian Tuba. Nama saya Muhammad Agit Kadili. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau mempraktikkan cara mengajar dari SD, SMP, SMA tentang karate dan teknik-teknik dasar yang ada di karate tersebut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan memperagakan atau mempraktikkan tata cara mengajar bela diri karate terhadap siswa yang masih berjenjang di sekolah dasar. Pertama-tama kami mengajarkan beberapa teknik dasar yang ada dalam bela diri karate. Dan untuk cara mengajarnya itu harus dilakukan secara perlahan-lahan, karena biasanya anak SD itu sering salah dalam melakukan gerakan. Oleh karena itu harus diperbaiki satu persatu agar dapat melakukan gerakan yang sempurna. Nah, dan yang diajarkan ini adalah teknik dasar pukulan. Untuk melakukan gerakannya itu harus pelan-pelan agar dapat dilihat oleh peserta didik, dan peserta didik tersebut dapat melakukan gerakan secara sempurna. Dan yang diajarkan ini adalah teknik dasar pukulan Uki dan Juki. Selanjutnya, kami mengajarkan teknik dasar pukulan yang kedua, yaitu teknik dasar pukulan Gedansuki. Untuk gerakan selanjutnya, kami mengajarkan gerakan kombinasi, yaitu pukulan Gedansuki dikombinasikan dengan gerakan Gedansuki.
Setelah itu kami melakukan gerakan kombinasi, yaitu gerakan pukulan, juransuki, dan juransuki yang dilakukan tanpa jeda. Oke, baiklah itulah gerakan-gerakan atau pengenalan di dalam pendekatan di SD. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan yang ada di sekolah menengah pertama atau SMP yang akan dijelaskan oleh teman saya Aprian Purba. Saudara Aprian dipersilakan. Nah, selanjutnya di sini kami akan mempraktekkan tata cara melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang berjenjang di sekolah SMP atau sekolah menengah pertama. Seperti pada anak SD, di sini pun kami masih mengajarkan teknik dasar yang sama, yaitu teknik dasar pukulan, juransuki, dan juransuki. Pertama itu ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi Setelah mengajarkan teknik dasar pukulan, di sini kami juga mengajarkan teknik dasar tendangan yang namanya itu tendangan maegeri.
teknik dasar tersebut dapat dilakukan secara sempurna. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan kombinasi. Gerakan ini dilakukan secara bertahap supaya peserta didik dapat melakukan gerakan dengan baik dan sempurna. Seperti biasa, kami mengajarkan beberapa teknik dasar terlebih dahulu. Ini adalah teknik dasar kuda-kuda yang namanya bidang barai. Kemudian gerakan tersebut dikombinasikan dengan pukulan dan cuki. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Setelah itu, kami mengajarkan teknik dasar tendangan, yaitu tendangan berdiri. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang agar supaya dapat melakukan gerakan yang sempurna. Setelah itu, kami juga mengajarkan beberapa teknik dasar kombinasi yang diawali dengan gerakan kuda-kuda, bidang barai, kemudian maju satu langkah melakukan teknik dasar pukulan bulan cuki, kemudian maju satu langkah lagi melakukan tendangan hageri.
SD, SMP, SMA. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.